Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Alladzi ja'ala jama'atul isya wa tarawih masjid Miftahul Jannah atau Najah? Jannah ya, Jannah. Jama'atul Istiqomah al khair insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Pertama namanya Miftahul Jannah. Jadi ingat salah satu hadis tentang Miftahul Jannah dan pas untuk di bulan Ramadan. Sering dikupas nih. Yang pertama, kalau Rasulullah SAW, idza ja'a Ramadan, kalau kita masuk di bulan Ramadan, futihat abwabal jannah. Di futihat, fatahat, miftah itu pembuka. Dibukakan futihat abwabal jannah, pintu jannah, pintu surga. Kerasanya kita enak sekali beramal di bulan Ramadan ini. Puasa siang, sholat jelas lebih banyak bulan Ramadan daripada hari-hari sebelumnya, gitu. Nah, begitu pula yang lainnya, membaca Al-Quran, karena Ramadan itu juga sahrul qiyam, sahrul siyam, sahrul Quran, juga sahrul sedekah. Lebih, apalagi yang kedua, hadis ini tulisannya, idza ja'a Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar. Setan neraka ditutup, ghuliqat, pintu neraka ditutup. Apalagi setan dibelenggu. Wa fusidati syaitan. Nah, semoga jamaah ini istiqomah ala khair sebagaimana kita tadi ya, sebagaimana pembukaan tadi. Nah, di momen yang masih awal-awal di bulan Ramadan, ini puasa keberapa, Bu? Ngitung biasanya kan ibu-ibu ya. Masih kurang berapa, Bu? Ada yang sudah siap-siap lebaran? Beli kue kelamaan. Nah, mumpung masih 20, berapa lagi? 24 lagi kesempatan untuk memperbaiki diri, karena momen ini adalah momen tahliyatun nas, juga tasyihu wa ghairiha. Jadi momen Ramadan ini momen untuk menyehatkan. Yang pertama, ini kesempatannya mengupas tentang saum dulu ya, nggak apa-apa, saum yang menyehatkan. Kita sering mendengar saumu tasyihu, poso niku nyehatke. Tambah sehat apa mboten, Bu? Sing ra sehat biasanya tidurnya nggak sehat gitu ya. Memang naum ibadah, tapi ya ora kebangetan ya. Tidur adalah ibadah, dia ora kebangetan. Siang tidur, malam malah lelean gitu ya. Nah, itu kebalik ya. Padahal bisa dimanfaatkan waktu itu. Nah, biar apakah benar puasa itu bisa menyehatkan? Yang pertama begini. Shaumu tasihu, shaum kalau kita buka di kitab bahasa Arab, makna shaum adalah amsaka. Amsaka itu nahan. Yang ditahan apa, Bu? Nafsu. Makan dulu ya. Sehat itu kalau di dalam ilmu aspek ada banyak ya, kesehatan fisik, body, kesehatan pikiran, dan juga ada kesehatan jiwa, mind, body, soul. Nah, ini kalau dikupas agak banyak, sedikit tentang kesehatan fisik ya, fisik. Shaumu tasihu, bisakah puasa ini menyehatkan badan kita, Bu? Yang pertama ada kita itu orang sakit, sebabnya yang pertama kelebihan atau kekurangan, Bu? Sekarang ini. Iya, kelebihan purin, kebanyakan bayam, emping, nanas, jeruan, otak, laut jadi asam
asam urat. Ya banyak yang kelebihan. Nah, bagaimana diatur jenisnya, jamnya, sama jumlahnya, itu bisa kemudian kita mengatur. Nah, saumu tasyihu ini banyak diteliti, ada pakar dari Jepang yang meneliti tentang phagic gitu ya. Itu istilah yang sering kita dengar, autophagic itu nih. Kalau kita pas kondisinya dalam kondisi puasa 6 sampai 8, apalagi kita kalau siang lebih ya, dari fajar sampai menahan amsaka dari fajar sampai terbenam. Itu autophagic. Jadi ada yang sel-sel yang tidak terpakai dalam tubuh kita itu diurai, dimakan. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya tahliyah atau tahali itu ya, men-scan, mendetok dan sebagainya. Singkatnya sederhana seperti itu. Nah, itu yang tapi yang lebih bagus memang tadi menahan latihan, karena sumber banyak penyakit itu dari butun, dari perut ya. Apalagi yang di autophagic itu kalau diperdalam dalam penelitian itu yang menyebabkan sakit sekarang ini ya, yang karsinogenik dan sebagainya ya, pewarna, pengawet, pengembang yang mungkin sekarang banyak sekali makanan di sekitar kita. Kalau kita cek makanan lebaran itu banyak yang UPF-nya kalau di penelitian ya, ultra processed food, bahasa Arab apa gitu ya. Makanan yang diolah berkali-kali. Dulu simbah itu sehat-sehat karena makannya telo godok, digodok wis enak itu. Kalau sekarang kan diolah. Jadi istri saya itu pernah meneliti kue lebaran ditaruh di meja berapa bulan basinya. Bulan ya Bu ya, bukan hari. Ternyata berbulan-bulan tidak basi. Dibuka gitu ya. Nah, ternyata ini kita bisa memilih-milih mana makanan yang ini jadi renungan. Yang kedua, karena waktunya beda ya, tahali wa tahliyatul pikiran atau kejiwaan dulu, kejiwaan. Tahliyatun nafs. Artinya begini, nahan apa yang mau diprogramkan di bulan poso ini. Misalnya ada banyak ya, salah satunya adalah nahan tadi nafsu apa yang sering sekali muncul. Nafsu emosi, psikis nih ya, nafsu marah. Yang kacamata siapa namanya? Azam. Yang suka marah-marah itu bapak atau ibu? Enggak, jangan nengok bapak sama ibu. Hah? Padahal podo wae bapak sama ibu itu suka marah. Dalam salah satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi, ada rojulan, seorang laki-laki sahabat berarti yang hidup bersama Rasulullah, itu ketemu Rasulullah terus kemudian mumpung ketemu jaluk nasihat. Ausini ya Rasulullah, tausiailah saya. Lalu kemudian dikasih nasihat yang cukup terkenal di Azam. Dihafalkan, la tahdab. Apa Dek? Artinya menapa, Bu? Ojo nesu-nesu, ojo muni-muni, ojo emosi, ojo muring-muring. Kalau bahasanya ngeropoh apa? Ojo lainnya bahasa itu apa? Marah-marah, nesu-nesu, muni-muni, muring-muring, mampung-mampung, emosi, dan seterusnya lah. Bahasanya Sumba apa? Itu. Nah, bagaimana menahan sebulan ini tidak emosi, tidak marah-marah? Caranya bagaimana, Bu? Dalam proses di kitab Tahliyatun Nafs atau juga Tazkiyatun Nafs, saya kasih rumus di buku-buku itu, saya coretan namanya EMPW. Ini sedikit yang kita kupas. Kapan-kapan kita kupas di buku pengajian ataupun. Yang pertama adalah eling, kalau bahasa Jawa itu. Idza penelahdab ya. Kalau marah itu muncul, idza wadiba ahadukum, kalau tiba-tiba kita tuh emosi marah-marah baik laki-laki maupun perempuan, E-nya eling fal yakul a'udzubillah. Eling, nyebut. Nyebut itu bukan saya pernah dulu mau ada orang mau meninggal, nyebut, malah but. Bukan itu. Jadi nyebut itu gimana, Bu? A'udzubillah, nyebut asmaning Gusti Allah. Lengkapnya gimana, Dek? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sakana ghadabihum. Tenang orang yang kemudian lagi emosi.
Itu rumusnya E. Kalau orang yang baik, E cukup saja a'udzubillahi minasyaitonir rajim, astagfirullah, eling gitu loh. Kalau masih emosi, masih muncul, pakai rumus yang kedua. E-nya masih ke M. M-nya yaitu si Arab apa Indonesia ya? Meneng. Ini kan Jawa. Eling meneng. Idza ghadiba ahadukum, biarpun sudah nyebut, falyaskut, menengo. Nah, meneng itu begini, dilarang muni-muni pada saat emosi. Saya kalau di tempat pekerjaan, kalau pas emosi mending diam. Beberapa yang lainnya, tenaga medis yang lainnya, kok boleh marah-marah sama perawat dimarahi, nanti dia marah-marah sama pasien. Pasien marah-marah sama keluarganya, marah-mari dia. Nah, begitu pula di keluarga. Suami istri dilarang mengucapkan kata-kata penting pada saat emosi. Tak mulih ke wae saka ngropoh nang ndi? Nang omah kono ya. Nanti menyesal saat emosi mengucapkan hal-hal yang penting. Nah, gitu. M. Nah, meneng. Meneng itu kalau dalam buku pengendalian diri itu ya banyak minum jamu jati, menjaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Nah, itu dikupas rumusnya dawa itu. Nah, yang kedua EMP, ketiganya adalah EMP. Jadi positioning kita harus ubah. Syarah dari hadis ini yang pertama adalah idza khodiba ahadukum idza qaimun, nek menawi jumeneng, kok malah Jawa. Kalau berdiri falyajlis, duduklah. Artinya apa? Dari berdiri ke duduk, berubah posisi. Idza dhahab ghadaba, nek kok isik teko, isik nesu-nesu, berubah posisi nesu, posisi yang berikutnya. Fat talaj, jadi tiduran. Artinya apa? Berdiri, duduk, tiduran, itu berubah posisi. Apa Bu penyebab ibu sering marah-marah sama anak-anak? Apa Mas Hayam? Ngeyel, terus dikandani orang gugu apa doang ngeyel itu? Apa? HP bikin ngeyel, bikin marah-marah nggak HP? Kok salah sendiri kok dipegangin HP? Anjalo, atau malah kecil dineng-nengi. Saya udah punya cucu ya. Pokoknya nggak usah didulani HP. Ini pengalaman, saya punya anak tak pegangin HP setelah aliyah, setelah selesai dari pondok. Ternyata ya lumayan. Nanti sedikit tentang apa? Tentang tahliyatul fikri, itu sedikitnya. Nah, jadi apa tadi? EMPW, eling, meneng, posisi, merubah posisi. Dari sebabnya kita ngalih. Move on lah bahasanya anak muda sekarang. Misalnya begini, penyebabnya HP, ya HP-nya dikondisikan. Anak jangan dimarah-marahi karena HP. Sofyan Ats-Tsauri tentang tarbiyatul aulad, anak dimarah-marahi dengan malah kemudian akan membekas. Nanti di umur 17, 20-an ke atas akan muncul kembali pemberontakan itu. Nah, EMPW, P-nya sudah ya, ambil posisi. Posisi yang lain seperti ini. Saya punya tetangga, Mbah Kakung sama Mbah Putri, Bu. Umurnya 70-an. Itu Mbah Putri itu sampai sekarang sering protes. Marah-marah Mbah Kakung nek liwat pertelon, kan saya tetangga sini ternyata ya, rumah saya itu deket sini. Nek liwat penggoan tajem, itu mesti Mbah Putri sering nesu-nesu. Sebabnya ngopo? Di situ ada temennya Mbah Kakung zaman sekolah rakyat. Masya Allah, ya wis. Saya bilang, Mbah Kakung, banyak jalan menuju tajem. Jadi bisa muter pemenang ini bumbung durung tol tadi ya, sirotol durung tadi, makanya banyak jalan menuju tajem. Timbangane Mbah Putri menusuk Allah, nang kono mesti mampir. Suwe sithik, kalau lewat tajem mesti dimeniti, lewat menit ketelon itu ya. Nah, maka ya ulah banyak jalan menuju ngeropoh. Yang lewat sini bisa lewat kidul, bisa lewat yang lainnya. Nah, yang terakhir wudu. Ghodoba itu datangnya dari setan. Setan khuliqa min nar, tercipta dari neraka. Dari api, jenisnya sinar. Api dipadamkan dengan air. Maka ya tawadu wudulah. Ya itu 4 itu aja. EMPW, eling meneng posisi wudu. Nek wis angel
Nah, segera masuk ke klinik, nanti saya periksa. Nah, yang ketiga, tahali fikriyah. Ini kaitannya dengan HP yang marah-marah tadi ya. Sekarang ini Komdigi, Kementerian Komunikasi Digital dan apa itu? Menteri Penerangan zaman Pak Harmoko dulu ya. Itu sekarang lagi dibingungkan masalah HP itu. Di klinik itu juga banyak sekali ibu-ibu konsultasi ke piye anakku HP dia. HP itu kalau di pondok, kebetulan anak saya di pondok jadi nggak kenal HP. Namanya SG atau singkatnya dari setan gepeng atau iblis gepeng. Banyak sekali masuk terpapar pornografi anak-anak SD sampai TK. SMP karo SMA kan harus ngerti ya. Iki fungsinya kepiye dan sebagainya. Wah, kok no film kayak gini apik. Nah, itu terpapar dimasuk ke sini, wah banyak sekali kerusakan-kerusakannya yang harus diterapi. Nah, intinya sekarang ini yang sederhananya yang lagi disibukkan Komdigi itu brain rot. Brain rot itu sampah dari HP, dari informasi, sehingga yang remeh-temeh kecil-kecil hiburan nyenengke kayak game kayak apa ibu-ibu sing paling sepuh sinten sih Bu? Mbah sinten? Mbah Amir. Nggih, Mbah Amir gadah TikTok mboten Mbah Amir? Cobi Mbah buka TikTok Mbah isine ngoten kemawon Mbah. Jadi sing kula sing tuwa mawon mumet apa meneh sing enom gitu nggih. Nah, brain rot seperti itu sehingga yang remeh-temeh yang seperti itu akan mengganggu anak jadi untuk serius belajar. Pak Mukodim ngajar akuntansi. Nek anak-anak belajar akuntansi Pak ya. Itu jadi nggak serius, apalagi ngaji. Santri di rumah, santri menghafal Quran ya. Kok ada santri yang Al-Fatihah itu berbulan-bulan tidak hafal. Nah, saya sempat dialog sama tetangganya, kalau sama orang tuanya nggak ngaku ya. Wah, di rumah baik itu yang terpaan masuk ke otak, telinga dan sebagainya, nggak leren-leren ya. TV live setiap hari, bisa ya TV live yang TV itu, terus HP seperti itu. Nah, terpaannya Al-Fatihah nggak hafal-hafal, bisa dibayangkan ya. Tak kasih rumus 7 Al-Fatihah, diulang-ulang, ditirukan, nggak hafal. Wah, ternyata memang untuk yang serius-serius, baik takutnya nanti mengganggu brain rot tadi ya. Maka kita atur. Sufyan Ats-Tsauri mendidik anak itu dengan lembut. Ada 5, tapi lembut. Tidak dengan keras. Sebenarnya begini Bu, yang bikin bayi nangis apa Bu? Yang bikin bayi nangis dan diingat sampai tua apa Bu? Yaitu disentak bapaknya sama ibunya. Suara keras. Maka tarbiyatul latif, dekatkanlah dengan lembut, itulah yang kemudian harus dididik. Dibentak itu menjadikan yang nangis bayi itu terluka jiwanya kalau mendengar suara keras yang menyakitkan hati. Bukan suara mobil, suara pesawat itu bukan ya, tapi yang dibentak yang menyakitkan hati. Ada beberapa ciri-ciri ya, keluar air mata, berubah air muka dan sebagainya gitu. Nah, semoga ini menjadikan kita menyehatkan Ibu nggih. Latihan tahliyatul jism, menyehatkan badan kita, men-scan, mendetok. Tahiyatul fikri, HP diatur. Yang di HP belum ada aplikasi Al-Qur'an, segera dimunculkan gitu ya. Diatur jamnya untuk memakai HP juga. Lalu tahali jiwa satu saja, tidak emosi. Nanti yang marah, nesu-nesu dan sebagainya, kapan-kapan kita kupas lagi. Mangkaten kemawon, nyuwun sewu nek kedawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.